di dalam hati saya ketika saya memakai sesuatu itu bukan untuk membuat orang yang lihat saya itu terkesan, tapi yang apa saya pakai atau yang saya kenakan itu ya nyaman buat diri saya Betul. sendiri. Untuk apa berkeluh kesah kepada dunia? Toh dunia pun akan bersimpati. That's right. Betul. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Rusanto di podcast Asbol. Asal ngobrol asik-asik, asik-asikin aja bro. Sekarang kita sedang bersama Bang Iting lagi nih. Yoi, Bang Iting, sapa dulu dong penonton kita. Nyampainya kayak gimana ya? Ya halo semua, sehat selalu. Mungkin itu aja sih, udah garing banget sih ya. Kita Cuaca juga lagi mendung juga sih. lagi dingin kayak gini ya. Udah Kita santai aja. Ya, santailah hidup Sekarang berdua, kita santai aja. mau ngomongin tentang apa ya enaknya ya? Kita ngomongin tentang ini aja kali ya. Banyak orang sekarang, menurut ente gimana nih? Banyak orang sekarang terlalu berlomba-lomba untuk mempercantik diri hanya untuk dilihat orang lain. Padahal kan secara langsung kan mereka tidak percaya diri, tidak pede diri sendiri itu. Benar menurut ente tuh? Ya, konsep saya ya, kalau dibilang terkonsep berarti dia hanya ingin dipandang tanpa memberikan rasa nyaman terhadap dirinya sendiri. Betul, betul. Contohnya aja perpakaian. Ada kan teman kita, sorry jangan mengatasnamakan teman ya. Iya. Diri saya pribadi, saya mau diri pribadi. Saya sering pakai baju atau pakaian itu aja. Iya, betul. Contohnya celana yang saya pakai sekarang nih. Ini sekitar sebulan saya pakai terus. Nggak pernah dicuci. Jarang. Jarang saya pakai. Dan atasan pun ya emang ganti-ganti. Tapi selang sehari atau 2 hari. Iya, benar. Dan saya pun di dalam hati saya ketika saya memakai sesuatu itu bukan untuk membuat orang yang lihat saya itu terkesan. Tapi yang apa saya pakai atau yang saya kenakan itu ya nyaman buat diri saya Betul sendiri. sekali, karena memang saya juga setuju. Saya juga sering diomong sama teman-teman. Kenapa sih lu bajunya itu aja gitu? Pernah ganti apa? Ada yang ngomong gitu kan. Iya. Bisa ada teman juga yang sama berpakaian dengan itu aja. Ya, saya pikir saya nggak usah ngomongin kayak gitu ke temen yang memang seprinsip ya sama saya. Karena memang saya yakin dia juga mampu untuk membeli baju baru, mampu untuk membeli sepatu baru dan yang lain-lain. Cuma memang ketika kita berbicara soal nyaman itu susah. Betul. Karena saya pribadi pun bener kata Bang Iting sendiri ngomong tadi, lebih baik kita berpakaian secara nyaman apa yang kita pakai ketimbang kita berlomba-lomba hanya untuk lihat orang lain. Kalau kita nggak nyaman susah juga bro. Ya contoh nyatanya gitu ya. Kalau omongan saya tidak bisa dipercaya, contoh nyatanya saja Bob Sadino. Apa yang beliau kenakan? Kaos polos. Iya. Kemeja putih pendek. Iya. Celana pendek. Betul. Itu aja. Beliau nggak punya satu. Berlusin-lusin. Tapi itu iya. aja modelnya. Kayak ini apa namanya yang punya Facebook tuh, siapa namanya, Mark siapa? Mark Zuckerberg. Iya, Zuckerberg gitu. Wah, itulah. Dia di kantong, bahkan di ATM. ATM aja nggak bisa nampung tuh duitnya. Iya, tapi Pakaian itu aja. Dan dia pun keseharian jalan kaki sama istrinya. Betul. Pak kaos polos, celana pendek. Ya mentok-mentoknya sampai dia juga datang ke acara yang bener-bener formal. Dia cuma pakai t-shirt polos, kemeja, selesai. Sedangkan tamu-tamu yang lain mau dress mewah, gaun, setelan-setelan tuxedo yang buset lah. Seharga motor mobil kan. Iya. Kayak komunitas motor sendiri. Bang Iting sendiri kan mau anak komunitas ya. Orang-orang lihatnya kumal apa segala macam Pak. Iya. Kayak misalkan kita kalau touring tuh ya, anak kumal apa sih, anak apa namanya? Motor. Anak motor mah gitu-gitu doang katanya, yang pakaiannya ini aja, anak dekil apa segala macam. Banyak omongan kayak gitu ya. Betul. Tanpa mereka sadari style masing-masing seseorang itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita inginkan gitu. Betul. Apa yang kita inginkan. Bisa didefinisikan emang style ya. Bisa didefinisikan dengan style. Bisa didefinisikan dengan ya warnanya dia gitu. Warna si pengguna motor itu atau warna si bikers itu gitu. Contohnya dia pakai celana jeans hitam, sebelah kanan sobek, sebelah kanan enggak. Terus pakai sepatu safety. Ada juga yang pakai sepatu sneakers atau sepatu kasual sekali gitu kan. Dan jaket pun ada yang jaketnya bener-bener tebel, bener-bener jaket touring, ada yang kulit, ada yang sweater, ada sweater, ada yang hoodie juga. Ya pokoknya ada yang cuma sebatas
ngalangin angin doang nyampe kulit. Ya ada ya itu emang, dan ada juga ada yang kotor ada yang bersih kan. Walaupun dicuci segimanapun ya dasarnya emang kena debu, kena hujan dan kena angin, ya kan nempel. Betul. Noda apa sih, noda bandel istilah iklan pembersih baju. Berani kotor itu baik. Apa sih? Goceng ya, sekali gitu goceng ya. Nah sekarang gini, banyak teman-teman kita nih di sosial media ya, kayak misalkan apa sih kata-kata insecure atau apa sih, insecure atau bad looking, good looking segala macam. Iya, karena mereka ketika ada di sosial media, contoh lah satu bad looking dan satu yang good looking, ketika satunya sama-sama bisa main gitar lah, main gitar, yang good looking mah main gitarnya Bagus. biasa Biasa juga. aja, Wah bagus tapi ya, wah. keren apa ya, tapi giliran namanya yang bad looking, gitar mainnya gitar bagus apa segala macam, tapi bad secara style secara fisik itu apa mereka yang langsung dipakai. menghujat, itu gimana kayak gitu. Tergantung apa yang mereka lihat, apa yang dilihat sih sebenarnya. Kalau pribadi saya Karena sendiri, kita sih tidak bisa memungkiri ya, maksudnya kayak cowok aja. Cowok memang pada kenyataannya pun ketika kita diperlihatkan seseorang wanita, kita bisa membandingkan wanita satu dengan wanita dua, pasti yang dilihat itu adalah visualnya Fisik. sendiri, fisiknya dulu. fisik. Ketika fisiknya bagus, ya kita bagus. Ya karena konsep awal kita menyukai atau kita jatuh hati, gue tampol ya, kalau ngejauh tampol nih ya. Awal kita menyukai sesuatu atau seseorang dan bahkan kita sampai jatuh cinta, Betul. yaitu karena dari mata turun ke hati. Itu. Jadi apa yang kita lihat ya bakal terpatri di hati kita gitu. Contohnya kayak ngelihat kejelekan orang juga. Kebanyakan kan wah maling ini. Ya karena dia ngambil barang yang bukan hak miliknya dari orang lain. Betul. Tapi nggak tahu itu beneran maling atau sebatas ngambil doang disuruh, nggak tahu gimana. Kan beda penjabarannya, nggak tahu aslinya. Si anjir. Kampret. Iya benar, karena memang ya kadang juga ada positif negatifnya sih, ketika tergantung mental seseorang, balik lagi ke mental pribadi masing-masing. Ketika yang disindir, ketika yang dihujat itu adalah mental-mental yang lemah, yang biasa ya remuk lah, gampang Rapuh sindir, ya, rapuh apa segala rapuh. macam. Dan mereka akan terus-terusan malah justru depresi sih, lebih masuknya ke depresi ya. Nah, ini Nah, kalau misalkan yang mentalnya bagus, ketika dihujat, ketika diremehkan, ketika apa, mereka bangkit dan menjadi lebih baik lagi. Bahkan sudah banyak yang kayak gitu ya. banyak banget men. Banyak banget. Sebenarnya mah, zaman milenial sekarang itu sebenarnya mah Demokrasi sosial. demokrasi sosial Maksudnya demokrasi di internet. betul. Mengajarkan untuk kita bersikap acuh cuek. Nah, gitu. Jadi terlalu banyak penilaian terhadap apa yang mereka lihat. Tapi mereka tidak bisa menilai apa yang kita rasakan. Jadi mereka apa yang lihat, wah jir galau nih. Tapi dia nggak tahu alasan dia galau, alasan dia ngebuat puisi, alasan dia ngebuat status di Instagram atau di WhatsApp atau bahkan di Facebook. Seperti itu alasannya nggak tahu. Bisa aja kan, semisal saya hobi nulis. Saya nggak muluk-muluk cerita sedih saya. Saya bisa ceritanya Nanda. Bisa aja ceritanya si Angga yang ditinggal nikah gitu. Saya terapkan di puisi saya gitu. Tapi banyak yang komentar bahwasanya teman-teman yang di WhatsApp saya bahkan di Instagram saya, lu galau kenapa sih, War? Iya, betul. Apa yang lu galauin sih? Cewek memang satu loh. Apalah segala macam. Berarti itu peduli dong, teman yang Satu peduli, sisi, care. nah ya, peduli dan kepo itu berbanding lurus. Maksudnya nggak beda, maksudnya ada perbandingan gitu. Tidak ada menurut saya tidak ada perbandingan, melainkan sejalan. Orang hanya peduli akan luka kamu. Sorry, hanya ingin tahu, hanya kepo akan luka kamu. Tapi tidak semua peduli akan cerita berita kamu. Itu. Itu Jadi, walaupun teman ya. Walaupun teman. Makanya ketika kamu terluka, sembunyikan. Proteksi. Ketika kamu terluka, sembunyikan. Ketika kamu bahagia, sombongkan. Jadi apapun yang kamu rasakan sedih segala macam, ya lebih baik sekarang mah zaman sekarang gitu, mending dipendem cuy. Mending dipendem, gak ada juga yang peduli, cuma kamu kenapa sih? Giliran diceritain cuma satu jawabannya. Sabar ya.
Sabar, Kan sabar. kampret gitu. Sabar Sabar, ya. sabar, sabar. Cewek bukan cuma dia doang, cowok Betul. cowok bukan cuma dia doang. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Betul. Iya emang pernah ngalamin, tapi ketika dia bercerita akan kesedihannya, dia tidak mengharapkan kata sabar. Aduh, kalau cuma kata sabar yang bakal dia terima, nggak usah curhat juga, selesai tuh. Bisa aja ngomong, ya udah pergi, saya juga harus sabar. Ya udah selesai gitu. Kalau mereka yang diharapkan oleh mereka itu ketika menceritakan kisah sedihnya, dia tuh mendapatkan support yang lebih, dukungan yang lebih, dan nasihat yang dia tidak terpikirkan. Jadi malah, semisal saya sedih, semua jalan keluar dan semua nasihat itu sudah ada di dalam hati saya. Tapi itu tertutup oleh kesedihan saya. Jadi terlalu menutupi apa yang harus saya lakukan. Makanya saya harus bercerita. Untuk apa? Untuk meluapkan emosi seketika di dada saya agar solusi yang ada di hati saya ini keluar dengan sendirinya gitu. Betul. Ini ngebahas apa sih sebenarnya? Ini ngebahas insecure kan? Bukan ngebahas masih kayak galau ya jadinya ya. Mentang-mentang hari ini habis hujan gitu ya. Curhat malah apa ya? Lu sih kambing. Nah, ini ngomongin balik ke insecure ya. Kayak misalkan orang-orang sebenarnya apa sih ya? Insecure tuh gimana sih ya? Bingung juga ya. Karena balik lagi ke personalnya masing-masing. Kalau kita sih ya pribadi ya udah cocok aja, misalnya gini. Gua badan gua gendut nih kayak gini. Lebar, gede. Banyak orang-orang yang ngomong, temen lo ya. Nih, sorry nih, teman-teman yang kenal. Nih, teman-teman yang kenal nih. Kadang-kadang tidak sesuai menempatkan porsinya masing-masing. Bilangnya apa? Giliran, oh gendut nih, oh iya ini apa segala macam, body shaming kan masuknya ya. Iya, betul, body shaming. Kita tuh ada kalanya bisa menempatkan diri pada posisi pertemanan, kita juga kadang bisa sakit hati, bro. Betul. Dan teman tuh yang bilangnya teman kadang-kadang suka mikir, suka ngomong gitu, plus giliran kita marah, bilangnya apa? Baper. Nah, kadang-kadang dari lingkungan sekitar juga yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman gitu akan hal tersebut gitu. Tapi ya kalau pribadi kita sendiri sih lebih ke bodo amat sih ya. Ya udah aja gitu. Orang mau bilang apa juga terserah, mau ini juga terserah. Yang penting kayak enjoy aja hidup. Kalau misalkan mikirin omongan orang nggak bakal pernah selesai. Karena mereka hanya menuntut apa yang mereka mau. Betul. Bukan tidak memperdulikan seseorang itu sebenarnya. Visual terus yang diinin gitu. Jadi sebenarnya mah ketika ada seseorang yang mengkontenkan apa yang dia lontarkan itu berdasarkan guyonan, bercandaan bahwasanya ih kamu tuh gendut tahu, kamu tuh berewokan bla 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 segala macam. Tapi emang kembali ke kondisi hati kita juga kan. Nah, ketika ada ada omongan kayak gitu terus kita dikatain baper lah segala macam, ya sebenarnya itu bukan baper, melainkan kondisi hati kita yang memang sedang tidak baik-baik saja. Betul. Jadi mood lah ya, lebih ke mood ya. Jadi ada lagi unmood kan. Contohnya padahal itu emang kontennya biasa gitu, udah guyonan yang biasa di tongkrongan atau guyonan yang emang biasanya ketika dua orang teman saling bertemu, saling tegur sapa, guyonnya kayak gitu segala macam. Tahu-taunya salah satu kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Betul. Diguyoni kayak gitu. Ya awalnya mah terpikirkan, terus fase keduanya sedikit ngebenci, fase ketiganya ngejauh tanpa sebab. Betul. Ketika ditanya, lu kenapa sih ngejauh kok ngejauh kayak gini bla bla segala macam. Giliran ditanya, ya gara-gara lu ngatain gua kayak gini segala macam. Padahal kan ketika dijabarkan lagi diingatkan bahwasanya lah itu kan bercandaan biasa kita kayak gitu segala macam. Nah, dari situ kan memang kondisi hatinya dia sedang tidak baik-baik saja. Apapun yang dilontarkan diterima oleh hati kita ya otomatis jadi negatif ketika hati kita emang lagi tidak baik-baik saja. Betul. Apapun gitu, entah good looking, bad looking, insecure segala macam, body shaming. Kalau lebih ke berbicara tentang masalah misalnya yang sering terjadi ya pada kehidupan yang sering minder, ya intinya masih terhadap diri sendiri lah ya. Terhadap ini. Kayak misalkan kalau menurut kita pribadi sih orang-orang banyak sekarang banyak berlomba untuk menjadi yang terbaik. Tanpa mereka sadari ada satu hal yang mereka lupakan. Mereka mencoba untuk memperbaiki fisik, mereka mencoba memperbaiki fashion, mereka memaksakan pergaulan apa yang tidak mereka
tahu dan mereka suka gitu, memaksakan hanya untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Karena memang merasa dirinya rendah, merasa dirinya fisiknya kurang bagus, merasa dirinya tidak banyak teman, tapi ada satu hal yang mereka lupakan. Apa tuh? Mereka lupa akan menghargai diri sendiri. That's right. Ketika mereka sudah hilang, sudah tidak respect pada diri sendiri, itu balik lagi timbulnya tidak percaya diri, tidak, pokoknya intinya dia tuh pengen bagus di depan orang gitu. Cobalah sekali-kali kalian introspeksi, harus menghargai diri sendiri. Ketika ini loh, kalau saya pribadi ya, lebih nyaman ketika menghargai diri sendiri. Contohnya apa? Lu hari ini mau ngapain? Maksain ke temen kah? Atau maksain kata temen, lu harus besok nih harus kayak gini nih pakaiannya nih karena kita mau kesini. Nggak bisa ngikutin temen. Kalau pribadi ya lebih baik ya tadi balik lagi kan, nyaman berpakaian atas dasar apa yang kita mau berpakai kan. Terus kayak misalkan intinya jangan pernah memaksakan diri sendiri lah. Menghargai diri sendiri itu penting sebenarnya. Betul, sangat penting, bukan penting tapi emang sangat penting. Itu landasan utama atas kebahagiaan kita. Lebih cenderung atau lebih tepatnya melihat gimana kondisi, bukan gimana teman. Misal kita biasanya selengean, contohnya saya paling gak nyaman pakai celana panjang. Walaupun saya statusnya sebagai pengajar, guru segala macem, saya paling gak nyaman pakai celana panjang. Apalagi yang celana katun lah, kemeja lah, bahkan acara-acara tertentu harus pakai dasi dan jas. Ada di rumah, ada sedia setelannya kayak gitu, rapi kayak gitu, tapi ya emang gak nyaman aja pakai panjang gitu. Bahkan tidur pun saya nggak pernah pakai celana panjang, pakai celana pendek, selimutan udah. Jadi bukan tergantung temen, tapi tergantung kondisi atau keadaannya gitu. Misalnya kan keadaannya yang memaksa kita harus formal, ya gimana caranya harus formal. Kenapa? Ya emang biar lu nggak kelihatan kampungannya gitu. Betul. Jadi apa maksudnya ketika lu diundang ke acara formal, semisal entah rapat lah segala macam, rapat yang formal ya maksudnya entah itu ketemu petinggi-petinggi negara atau petinggi kota, ya masa lu pakai celana pendek atau celana yang sobek-sobek, nggak sopan juga. Iya benar. Mindset orang yang lihat kita kan, lah nih orang kok kayak gini banget. Ya emang sih tidak terlalu memperdulikan, tapi tetap aja barangkali ada suatu rezeki yang datangnya dari situ. Tahu-taunya kita cuma salah langkah gara-gara style yang kita pakai. Betul. Seselengnya saya tetap menghargai suatu momen. Betul. Momen apapun ya emang terkesannya emang itu harus nyantai. Saya paling nyantai. Saya nggak mungkin pakai baju kayak gini, makanya saya mau pakai cuma apa sih namanya? Yang legbong tuh, yang kayak singlet gitu. Iya. Itu. Kalau emang harus formal, ya saya totalnya saya pakai kemeja, celana katun, sepatu pantofel, dasi, jas. Totalitas aja. Ketika kita minder akan sesuatu, ketika kita tidak tahu apa namanya, ya kayak misalkan insecure kayak gitu ya, kita nggak pede. Sebenarnya kalau kita mau belajar untuk menghargai diri sendiri itu sebenarnya lebih baik gitu ya. Ya memang susah awalnya. Oh iya, bangga. Wow, ada apa nih? Kita kadang-kadang ya ngobrol-ngobrol gak karuan ya. Berarti kita pernah ngopi ya? Iya, minum kopi dulu nih. Iya. Oh iya. Cemburu. Itu kopinya rasanya mampus. Kalau mampus. Ini kopi buat siapa nih? Barengan lagi. Ketika kita menghargai sesuatu, ketika kita menghargai diri sendiri, ya asik gitulah. Cobain menghargai diri sendiri tuh dalam artian apa sih menghargai diri sendiri tuh? Coba ngomongin apa menghargai diri sendiri. Ya kalian harus menghargai apa yang kalian punya gitu, maksudnya dalam artian fisik kalian ini. Ketika kalian merubah ya udah, jangan atas dasar untuk pengakuan orang lain, tapi atas dasar untuk diri sendiri. Betul. Gitu. Karena skincare mahal, bro. Skincare ya? Iya, buat cewek itu skincare mahal, buat cowok mah ya polosan aja lah. Cowok Gini aja banyak kan cewek loh ya kayak gitu ya. Banyak kan cewek ya. Awalnya cewek. Tapi makin kesini cowok juga jadi lenje, bro. Asli. Jadi waduh. Apa nih? Mas. Slokian, guys. Kontennya beda ntar. Kontennya beda, cuy. Jangan slokian. Aman. Ya, emang sih aman, tapi kontennya ada ininya. Aduh, Anda ini ya. Ini
Ini enggak, ini bukan alkohol, ini Ya minuman. emang itunya bukan alkohol tapi ininya men kontennya tuh jadi wow. Ini minuman zaman dulu. Biarin lah, nggak ada yang nonton juga nggak apa-apa. Yang penting buat rame aja. Kan asbol asal asik nggak asik? Asik Asikin kan? aja. Asikin aja. Kita asik sendiri. Kok rasanya Enak. kayak jamu ya? Kan ada buah Ih, apa ini? Kopi apa ini? Yang kemarin. Kopi kemarin dong. Ini juga nggak asem. Oke, lanjut. Bang Iting. Ya seperti itu ya Bang Iting. Terus apa lagi Bang Iting? Ya tadi kan saya menyampaikan bahwasanya dunia sekarang atau zaman sekarang kan mengajarkan untuk kita cuek kan. Betul. So, apapun yang kita pakai, apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di dalam diri kita sendiri ya contohnya, misal lu berbewok. Iya. Tapi ada yang komen, lu kok sekarang bewokan sih? Gak pantas tahu, pantas juga apa dulu-dulu yang rapi lah, yang ya pokoknya bersih segala macem. Tapi kalau lu nggak nyaman buat bersih dan rapi, ngapain? Mending juga lu apa sih style lu berantakan, style lu urak-urakan, selengean segala macem, tapi lu nyaman gitu. Persetan dengan persetan dengan komentar-komentar netizen segala macem ya karena mereka juga hanya memposisikan diri sebagai komentator. Berarti kita adalah orang-orang yang cuek sebenarnya. Bisa dibilang seperti Sekarang itu. ini, dari tadi kita ngomong kayak gitu ya. Pernah ngerasain nggak insecure? Sering men. Dalam contoh salah satunya. Dari fisik seringnya mah ya. Seringnya dari fisik. Dan fisik pun tidak datang dari atau apa sih? Bukan datang dari teman saja. Keluarga. Bahkan keluarga. Saudara. Sumpah. Ya. Ibu saya kan emang jarang ketemu saya kan. Jarang banget ya. Posisinya ibu udah lagi di Hong Kong kan lagi jadi TKW juga. Jadi otomatis kerja ketemu pun kalau video callan doang. Dan terbilang pertumbuhan kumis dan jenggot saya kan terbilang cukup pesat ya. Hormonnya tinggi ya. Mungkin Sampai ya. ke akar-akar ya. Wow. Ke sini maksudnya ke Iya. rambut. Akarnya ke sini. Akarnya ke atas. Ada yang pindah akarnya nih. Jadi Nah, itu juga salah satu insecure juga. Ini saya ngomong tadi juga salah satu hinaan sebenarnya. Jadi Body shaming kan. emang sih Tapi tahu penempatan. Aduh. Tahu penempatan. Ya ketika teman ngomong segala macem, war lu kok sekarang brewokan sih nggak kayak dulu rapi bersih segala macem. Ya lu hidup di zaman kapan men? Lu hidup di zaman lu SMK, lu SMP, apa sekarang? Lu ngelihat gua yang dulu dan lu sekarang lihat gua yang sekarang gitu. Dan ketika ibu ngomong juga, kok sekarang rambut kamu keribu sih? Gitu. Kok sekarang berkumis dan berbrewok dan ada jambangnya juga dan apa gitu? Ya emang kenapa gitu? Apa yang Salahnya salah? apa gitu? Iya, apa yang Ya salah? cowok berjenggot berkumis wajar kali mah. Wajar. Kecuali ini cowok terus sama make upan bedakan gitu ya pakai apa sih lipstick Iya. apa eyeshadow segala macam ini baru aneh. Justru itu nggak apa saya kayak gini nggak ada anehnya mah kata saya. Maco malah. Yoi saya mikirnya gitu jadi konsep saya dalam berpenampilan ya apa yang saya yakin itu nyaman buat saya menarik buat saya ya saya pakai saya lakoni gitu tanpa memperdulikan komentar orang lain. Ya emang sih kadang-kadang orang lain komentar orang lain juga harus kita saring dan harus kita dengerin juga. Betul. Tapi nggak semuanya dan nggak harus kita terlalu memikirkan banget gitu. Semisal, baru lu bagusan dulu deh. Brewok apa nggak brewokan bersih rapi segala macam. Nggak usah dipikirin kalau emang lu nyaman brewokan, kalau lu emang nyaman banyak bulu-bulunya di muka lu, ya udah gitu. Toh juga akhirnya juga ketika lu di insecure nih, lu dijudge bahwasanya perubahan 360 derajat dikali 10 gitu. Berapa tuh 300 3 jutaan ya? 3 jutaan, 3 juta berapa persen? Derajat kayak gitu. Lu pede. Hari pertama lu memang dijudge, nggak enak. Tapi berapa hari kemudian bakal yang menjadi bahkan apa? Lu tuh bakal dijadikan kiblat atas fashion mereka. Betul. Serius. Ada aja beberapa orang yang ngomong, "Ih, gue pengen rambutnya kayak lu tahu, War. Keren kayaknya, asik dan segala macam." Bar, kok lu nyumbin jago cepet banget sih? Solusinya apa? Gue pakai asahan, tuh ada bekas asahannya kan, lu olesin ya. Kalau nggak tahu tuh. Cuma gini Bang, ente ngomong kayak gitu, ini loh, yang namanya mental seseorang itu berbeda-beda. Betul.
tahu kan banyak kasus di luar negeri. Bullying di luar negeri itu lebih parah sebenarnya. Body shaming di luar negeri itu parah. Makanya mereka itu banyak insecure dan banyak depresi. Salah satunya kalau di Indonesia, paling ya mungkin ada beberapa kasus ya. Mungkin tidak banyak juga, kita doakan semoga tidak banyak. Karena memang mental seseorang itu berbeda-beda. Kalau di Eropa itu, di luar negeri, di Barat, kalau misalkan ada yang dibully, body shaming, insecure dan segala macam, berujung bunuh diri. Emang angka kematian mereka di sana emang cukup tinggi. Nah makanya asah dulu mental sebenarnya ya. Mentalnya itu jangan sampai ya dengerin omongan orang. Memang susah sih. Memang susah. Susah ya. Kita hanya mencoba. Yang penting balik lagi tadi bang. Hargai diri sendiri dulu supaya apa? Biar kita lebih hati kita tuh lebih terbuka, lebih sabar, lebih lebar lagi. Nih, saya pribadi ya, saya kan tinggal di Jakarta ya, lagi di Jakarta, stay di Jakarta maksudnya. Di sana tuh, saya kan luar ruang lingkupnya kan, ya orang-orang pekerja gitu, buruh gitu ya, Buruh. yang omongannya nyablak, kasar segala macam apa. Saya apalagi saya orang daerah gitu. Ketika saya di situ banyak bullyingan, body shaming apa segala macam. Apa yang saya tanggapi? Oh ya sudah. Ketika saya sudah emosi lebih meluap lagi, nggak bisa ditahan gitu ya. Yang awal-awal ya udah aja biasa aja, ya udah biarin aja saya emang ini. Saya ngomong kalau nggak enak maju sini gitu. Bener. Kalau nggak enak maju, bukan aja udah maunya apa. Sampai akhirnya mereka ngerti sendiri. Kadang-kadang gitu. Yang penting mah kita jangan sampai tahan diri yang sampai ya udah ya gini ya dibully itu nggak enak gitu. Yang penting mentalnya saya mah kalau misalkan dibully sekali dua kali ya udah nggak aja, itu hanya sekedar guyonan. Tapi ketika moodnya beda, ketika lagi emosi dia apa diulang kayak gini, udah ayo aja berantem sama gua anjing. Pokoknya apa, nggak usah banyak bacot tuh gitu aja. Terkadang ada konsep kayak gini loh. Semakin kita pikirkan, semakin kita lupa. Semakin kita rasakan, semakin kita terbiasa. Jadi emang sih tergantung pribadi masing-masing juga. Tapi mungkin untuk sekarang gitu ya, zaman sekarang, kebanyakan orang emang awalnya terlalu dipikirkan bahwasanya ya saya kayak gini banget sama teman-teman ya bla 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 segala macam. Semakin mereka dipikirin kayak gitu terusan kayak gitu, ya mereka malah tetap konsisten dengan apa yang dia lakukan, yang dia gunakan segala macam. Jadi awal mulanya terbiasa itu ya gara-gara biasa gitu. Ya udah aja sih gitu, apalagi entah itu body shaming, diledekin segala macam. Itu juga akhirnya juga mereka tuh sebenarnya mah cuma iri sama kita. Bukan ya mereka iri sama kita, tapi mereka nggak sanggup kayak kita gitu. Ya contohnya mungkin saya contohkan, saya anak tunggal. Dari keluarga broken home. Proses saya ngajar, tapi style saya ya selengen nyantai gitu. Yang mungkin teman-teman yang lihat mah duitnya gampang lah segala macam. Relasi juga campur aduk ya. Iya, jadi apa aja. Ada organisasi komunitas segala macam. Mereka nggak tahu ya sebenarnya apa kabar. Ya udah cuek-cuek aja sih. Jadi ya kembali lagi. Kalau mental lu pengen kuat, belajar aja untuk cuek dan acuh gitu. Sebenarnya kalau pilih-pilih teman juga wajib sih itu tuh. Wajib. Dan jangan terlalu dekat juga sebenarnya. Iya. Saya pun pribadi tidak ada yang namanya sahabat dekat, teman dekat. Saya hanya sebatas kenal dari tongkrongan. Ketika maksudnya saya pribadi ya, saya tidak menganggap itu teman dekat saya, itu itu sahabat dekat saya, tapi saya tahu posisi. Ketika teman saya membutuhkan bantuan, saya tolong. Ketika mereka menghina saya tinggal. Maksudnya dalam arti saya mundur dulu nih. Karena masih banyak relasi yang lain. Itu gitu aja, beres, sesimpel itu. Ya emang simpel hidup tuh. Yang bikin yang ribet itu kita sendiri sebenarnya. Iya. Nah kalau disambung, kalau yang obrolannya nada kayak gitu, ya kalau saya pribadi gitu ya. Itu buat saya ya, buat saya pribadi ya. Nggak tahu kalau buat orang ya, mungkin mental orang gambaran beda. Aja, gambaran para yang nonton YouTube ini bahwasanya kalau saya nggak ada yang nonton juga sebenarnya. Ini kata yang nonton kan, alhamdulillah gitu. Ya kalau untuk saya pribadi, saya tidak memikirkan apa yang mereka hinakan ke saya. Saya tidak dulu, ya tetap aja ngopi ketika kayak gini nongkrong. Angga menghina-hina saya bodo amat. Iya. Tapi yang saya pikirkan, tapi yang saya rasakan, dan tapi apa yang saya
tindak lanjuti ketika kondisi saya lagi ngedrop, lagi ngedown, entah itu perihal ekonomi, percintaan, keluarga, apapun yang saya rasakan, tapi dia ada di posisi di samping saya untuk nguatin saya dan nemenin saya. Itu yang respect buat dia dari saya. Nah ini menarik nih, ini menarik. Ini teman-teman karena disinggung sama Bang Iting, jadi teman-teman nih kalau misalkan bilang ngebuda bro, lu gua gitu, lu bisa kayak gitu ya, itu mental lu kuat. Gua nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya gini, lebih tepatnya mungkin ya, saya juga ya ini mah menurut balik lagi pribadi masing-masing. Kalau tidak sepemikirannya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan ya. Karena saya pribadi mikir ketika ente nih Bang Iting nih punya lagi pusing, lagi galau, lagi banyak pikiran, lagi intinya dihina sama orang apa segala macam, pelariannya kemana? Puisi. Nah itu, cari dulu pelarian kalian yang baik. Diem bacot. Tapi emang cari pelarian kalian yang terbaik. Jangan hanya untuk minum-minuman keras, jangan sampai pergaulan bebas, having sex dan sebagainya, karena itu adalah ya yang menjerumuskan gitu. Oke lah, balik lagi masing-masing orang, tapi carilah yang lebih baik gitu. Karena ketika kita semakin banyak relasi, ketika kita semakin banyak hobi, ya tempat itu bakal kita temukan. Soalnya saya pribadi nih, ketika saya punya masalah, saya lebih baik sendiri. Sumpah. Saya ketika lagi ada masalah, lagi banyak pikiran segala macam, menahan emosi nih, udah aja saya di kamar sendiri, mainan laptop, mainan game, atau nge-main HP, atau pergi ke tempat yang sesunyi-sunyinya, sepi, kayak pantai, semak-semak. Wow, semak-semak guys. Enggak, maksudnya semak-semak yang di pantai kan. Itu ke gunung kan yang deket Kuningan atau Cirebon, Majalengka, itu yang deket-deket tempat wisata. Pokoknya intinya yang sepi dari keramaian, karena saya sendiri juga tidak suka keramaian. Ya. Karena saya suka yang sepi-sepi, apalagi di semak-semak pantai itu adem. Kalau sendiri kan adem gitu, enak kan, tidak ada pikiran. Karena saya juga sukanya sendiri kan, itu sih lebih sendiri. Kalau yang lain kan, ya itu balik lagi, carilah yang bermanfaat dan baik pelariannya ya. Jangan sampai, kalau kalian pengen pecah mukulin batu juga nggak masalah sebenarnya, itu baik juga kan. Kalau untuk bermanfaat dan baik itu tidak ada kata benar dan salahnya cuy. Betul sih. Jadi menurut ini perspektif masing-masing ya, ya? Betul, perspektif masing-masing. Semisal saya ketika galau, saya ngebuat puisi. Menurut saya pribadi itu baik, dan untuk menurut beberapa orang itu baik. Ya kan? Ya. Tapi ada aja orang yang ngomong, apaan sih luar, cemen-cemen amat. Kok cowok-cowok udah berewokan segala macam, anak motor, tapi kok puitis. Iya, mending semak-semak ya. Itu termasuk insecure juga. Ya, tapi alhamdulillahnya saya dapat omongan dari teman saya. Semoga lu nonton ya, gue sampein nih. Bukan gue lagi ngebohong. Dia nanya ke gue, "War, itu puisi buatan lu?" Iya, kenapa? Di pikiran gue dia bakal ngeledek. Emang kenapa emang gue? Seriusan bikin pribadi? Iya, pribadi. Sumbernya dari mana? Ya ada aja, entah itu luka pribadi, entah itu luka temen yang gue tuangin ke tulisan, gue rangkai kata-kata segala macam. Jadilah puisi gue gitu. Emang kenapa? Jir, bagus-bagus lah. Kok bisa sih kayak gitu? Dan sampai akhirnya dia pengen ngebuat status, tapi captionnya bingung. Sampai nanya ke saya, "Wah, gue ada foto ini, tapi gue bingung captionnya apaan. Buatin lah." Emang gue gak apaan gitu. Iya. Jadi yang awalnya gue insecure diri sendiri, taunya ada aja bermanfaat. Dan kembali untuk pelarian, entah itu positif, baik dan bermanfaat, itu kan emang kembali ke pribadinya masing-masing. Betul. Tapi harus benar-benar berpikir panjang. Jadi semisal gue lagi galau, saya lagi galau. Mabuk lah. Emang sih. Ketika kita minum, ketika kita merasakan alkohol dalam diri kita, ya emang kita malah pusing gitu. Jadi ada yang ngomong di tempat orang, ada yang ngomong, ketika lo pusing, obatnya juga harus lebih pusing. Racun tikus. Ya Allah. Ya ada yang ngomong ini. Secara logika iya sih. Ada aja ada benernya gitu. Tapi nggak selalu benar gitu.
ada juga yang ngomong bahwasanya ketika lu galau segala macam, sifat orang itu bakal kelihatan aslinya. Sifat orang itu muncul realnya seperti itu ketika dia sedang bersedih segala macam. Emang benar. Tapi dia hanya meluapkan emosi di dadanya dia, apa yang dia rasakan di hatinya milik dia luapin. Ya itulah nyatanya dia, itulah sebenarnya dia. Jadi nggak usah menginsecure juga gitu, nggak usah menjudge dia, anjir dia pemabuk, doyan minum segala macam. Betul. Ya lu juga kalau lagi sekarat di rumah gara-gara kecelakaan, yang dimasukin ke tubuh lu apaan? Alkohol kan? Obat bius. Iya. Infus. Lah ini bukan alkohol. Apa ini bukan bikin mabuk? Ada juga ternyata yang mabuk infusan. Oh iya. Asli ada. Itu juga baru tahu kalau ada yang mabuk. Kok bisa? Seriusan, tak kira guyonan gitu ya, tak kira guyonan, taunya dia nyata gitu. Mau gue ini katanya. Ya saya mikirnya dia kan emang orang rumah sakit, pekerja di rumah sakit kan. Ya mikir guyonan gitu, jadi ya bla bla segala macam. Taunya ketika kita ngobrol dia sendiri. Beneran. Ayolah sini 20 pertama katanya. Nah, sok we sih gitu. Taunya nggak usah gue mah gitu, ini aja campurannya ini ya. Minum. Dituangin. Incir. Itu apaan? Itu infusan bukan? Iya katanya. Jadi lu beneran apa mau infusan? Mantep tahu, coba aja. Terserah lu, gue mau kagak pernah minum gitu. Sok-sok aja kalau mau minum mah. Seriusan dia mau minum infusan gitu. Mikir keras sih di situ. Jangan diviralin ya, nanti kasihan. Infusan cepet habis sih dia. Iya ntar itu mah. Ini kan nanti juga bocah itu juga nanti lahirnya kayak infusan. Nanti dia habis ini giliran. Kayaknya. Iya, yang sedih-sedih. Waduh. Sini nih. Wah. Pokoknya itu ya Bang Eting ya, bener-bener sebenarnya ya balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Ketika kalian depresi, ketika kalian jangan sampai kalian suka mendem terlalu Oh lama. iya, satu lagi. Nanda kan tadi ngomong lebih suka dan lebih nyaman sama kesendirian kan. Iya, sendiri. Catatan ini saran juga, saran bahwasanya setiap orang memang butuh sendiri. Betul. Ya, setiap orang memang butuh sendiri. Iya. Tapi jangan sampai berkawan baik dengan kesendirian. Kenapa? Karena nanti di ramai pun dia merasa kesendirian, merasakan sunyi. Tahunnya keluar bro, terus keluar kelas. Emang dulu juga akan di rumah kan? Ulang tadi. Setiap orang. Nanti saya edit sendiri. Ya, setiap orang kan butuh sendiri. Tapi jangan sampai berkawan baik dengan kesendirian. Karena nanti ketika kala kamu ramai itu malah jadi sunyi dan merasa sepi. Karena terlalu lama sendiri. Betul, karena terlalu nyaman dan bersahabat baik dengan sepi. Alasannya berkawan dengan kopi itu cukup, berkawan dengan rokok, kafein dan nikotin adalah sahabat terbaik dengan kesepian. Bacot. Lu ngobrol sama rokok, lu ngobrol sama kopi. Betul. Karena memang saya sendiri juga enggak maksudnya enggak ini Pak. Maksudnya akan main game, ngedit, tetap berkarya. Maksudnya ada aja kan emang bener ketika galau diputusin pacar, diem aja di ruang tamu di ruang saya kan juga diem sendiri di kamar apa segala tidak buang-buang baby. Yes. Maksudnya baby powder, bedak bayi gitu. Oke, bisa buang-buang. usaha ya. Iya. Masih usaha. Oh, enggak ketawa sih, ketawa gitu. Lagi usaha. Nah, pakat gitu. Pokoknya Gocek ketiga. Saya sendiri juga nggak ngapa-ngapain, maksudnya Pak, tetap berkarya gitu, ngedit apa segala macam. Supaya beneran lebih suka sendiri gitu. Iya. Karena sendiri saya itu bukan hanya gini loh, ketika saya sendiri ya udah plong aja gitu, nggak ada beban, nggak ada terima. Saya tuh malah lebih susah untuk terima omongan orang. Kamu lagi galau ya, sini curhat sama aku gini kasih masukan apa. Gak mempan. Gak semua orang masuk kayak gitu. Lu nggak tahu apa yang gue rasain, lu nggak tahu apa yang gue pikirin gitu. Jadi tidak usah lah berusaha respect, hanya cukup untuk semangat saja udah. Betul. Semangat ayo, support. Kamu pasti bisa jalanin, udah. Jangan kasih masukan lebih, karena tadi yang dibilang awal-awal, orang tuh cuma kepo dengan masalah kita. Sebenarnya tidak respect sebenarnya. Hanya mencoba untuk membuat tenang, tapi juga menggurui, dalam artian dia terlalu pressure ke dalam. Iya, terlalu dia masalah.
kondisi lu lagi tidak kenapa-kenapa, lagi baik-baik aja. Makanya lu ngomong kayak gitu bla 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 segala macam seolah-olah semuanya baik-baik saja. Berbeda dengan yang mereka yang sedang rasakan. Iya, Mereka bener. posisinya sedang tidak baik-baik saja. Betul. Apa yang lu omongin itu nggak akan masuk. Justru malah bikin kesal. Ini biasanya yang kayak gini buaya. Ya itu tuh. Ya kalau cewek lagi ini udah curhat aja sama aku. Saya bukan pernah sih terbilang sering gitu. Ketika ada salah satu teman saya lagi galau segala macam, gue mah gak pernah ngasih saran. Gue omelin. Hmm, Ya karena apa? Karena bukan pedoman sih ya. Ya karena alasan saya ngomong kayak gitu, memarahin dia ketika dia galau, nggak ada orang yang peduli ketika lu mengumbar kesedihan lu. Gitu. Mereka hanya Gini guys, saya punya pepatah. Untuk apa berkeluh kesah kepada dunia? Toh dunia pun akan bersimpati. That's right. Betul. Betul. Emang kan salah satu tulisan saya, ketika kamu terluka, sembunyikan. Ketika kamu berbahagia, banggakan. Karena tidak ada satu manusia pun yang peduli akan derita Anda. Itu udah ngapain gitu ketika galau. Berarti beda bang sama kita bang. Kalau kita lebih ke temen tuh misalkan ada punya masalah ya temennya. Ini bener nih, sering terjadi. Teman ada masalah rupanya lagi biasa kan temen-temen kalau nggak mendem di sini ada aja yang curhat lewat status WhatsApp, status IG kan ya, IG story apa segala macam. Tak ajak main, karaokean yuk, mabok yuk, enggak. Ya ayo makan lah, kemana lah, jalan lah. Pengalihan ya. Pengalihan biar si beban dia tuh lebih berkurang daripada kita masuk ke dalam. Nah, ketika dia udah plong apa segala macam kan, ya terbuka sendiri. Iya, nggak usah kita tanya, nggak usah Nggak usah kita kita tanya. tanya juga juga. Dia bakal terbuka sendiri. Ada Asal kitanya memberikan rasa nyaman apa agar landasan dia bercerita itu ada. betul sekali. Ya udah gitu, jangan dipaksa segala macam. Kalau dia makin dipaksa nggak akan keluar. Malah yang ada nambah gitu. Apaan sih maksa-maksa sok-sokan peduli gitu, Betul, sok-sokan jadi pahlawan kasihan, sok-sokan bijak segala macam apa Betul. sih gitu. Ya udah sih, kalau emang dianya butuh teman buat cerita juga, lu nggak usah ngundang. Dia sendiri juga kayak jelangkung, Betul. datang sendiri pulang juga akan diantar dia. Udah nggak apa-apa. Nih, terakhir Bang Iting, jangan untuk ke orang-orang lah karena semua orang itu sifatnya berbeda. Meluapkannya juga berbeda, menyingkirkan masalah juga berbeda. Sekarang pesan untuk diri sendiri. Maksudnya Pesan ngomong sama kamera, pesan untuk diri sendiri. pas dari sendiri Perihal tentang insecure. jadilah cuek ya diriku, karena dunia terlalu fana untuk dinikmati. So perbaiki diri lu sendiri dari dalam tanpa mempedulikan perkataan orang lain. Ini nggak udah anjing ya? Anjing. Jadi kan mungkin itu dari anjing. Gantian. Untuk untuk diri sendiri, jangan lupa untuk terus menghargai diri sendiri. Jangan pedulikan omongan orang. Tetap bersyukur. Tetap terus gapai apa yang lu mau. Tetap berjuang. Tetap pada apa yang ingin kamu capai. Itu aja. Iya gantian dia goblok. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton konten tidak berfaedah ini. Yang nonton, semoga apa yang kita sampaikan bisa dapat diambil oleh kalian. Yang enggak juga ya enggak masalah, karena kita juga kandang kempong ya. Betul emang Pokoknya kembang sih teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan Amin. lupa Terima kasih. nonton episode-episode yang lainnya, bakal ada narasumber yang lebih seru lagi nih setelah ini. Jangan kemana-mana, Abis ini biasa aja. Gak ada seru-serunya. tetap di channel Badan Kreatif. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dah. Oke. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja.